Halo, Suamin, malam. Ya, aku ganti dulu. Oke. Hai, lu ketawa apa? Hahaha itu. Salah. Kayaknya gue bacanya terlalu cepet. Gue pikir kalau yang malam ini sharing firmannya jadi agak lama. Jadi gue tangkepnya 7.15 tuh udah harus mulai. Gimana sih? 7:05 tuh udah mulai doa, terus PAW masuk 7.15, ya itulah itu ya gue baca kecepatan. Oke. Aduh, panas banget. Terus pakai itu nggak bisa tuh, Toto. Iya, mau punya. Pas 9. Inilah. Berapa? Ini. Lah capit. Cuma kena. Apanya? Gojek nasi goreng. Oh, belum makan. Gue juga buru-buru makan 5 menit. Aduh. Halo, Dona. Kenapa? Enggak, tadi kena pantauan foto. Aku pikir rambut Cici diunguin. Oh ya, pengen sih. Gue kalau nggak mikir laukung, pasti udah rambut gue tuh udah dari nggak tahu dari warna apa sampai warna apa. Lucu banget alisnya. Kayaknya mesti gelepan dikit ya. Lagi video filter ya. Iya. Yeay, Dona. Yes, oke. Tuh udah 7.16, kita mulai aja deh. Halo, Fanny. Halo, Angel. Hai. Ini apa namanya? Mel, yang Riko, aku tadi sempat tanya dia. Katanya papanya udah pernafasannya udah lumayan, tapi masih tetap harus pakai tabung oksigen. Tapi udah lebih nggak sesek gitu loh. Cuma sekarang kayaknya papanya masalahnya malah di diabetes. Oh. Iya, jadi masih, dan dia bilang kayaknya muda pikun sekarang katanya gitu. Ya mungkin ya aku bilang oke. Dia bilang dia nanti masuk tapi kan sambil jaga toko, jadi nggak bisa buka kamera, nggak bisa buka suara. Aku bilang iya nanti kita doain papamu gitu deh. Yang perlu didoain aku nggak ada tulis, Ci. Iya nggak apa-apa. Kalau enggak nanti nggak apa, pokoknya sesuai gerakan aja. Nanti terakhir paling aku tambahin buat Iamoy. Aku juga tadi tanya kabarnya tapi dia belum ini. Kan dia hari ini ke rumah sakit lagi kan untuk periksa Iamoy. Tapi nggak tahu, maksudnya belum jelas apa. Oke, yuk kita mulai aja. Nanti pas mendekati mau mulai, aku baru ini print screen kirim ke yang lain yang belum hadir. Yuk. Boleh ini nggak, Ci? Aku bisa share nggak jadi. Maaf. Oh ini ya, maksudnya jadi oke boleh jadiin copy. Udah kok, Ci, bisa share screen, bisa. Oh iya, nggak apa kalau misalnya, karena nanti pas break room mungkin perlu lu Mel bantuin aku karena aku yang sharing PowerPoint kan. Aku yang sharing firman Tuhan. Iya, karena si Olivia jadi host tapi kan dia pakai HP, dia nggak bisa. Parah. Ci, kita mesti janjian deh, Ci. Nanti kalau gue live duluan, siapa yang gue tinggalin, Ci? Gue assign jadi co-host. Salah satunya sih, kalau nggak apa-apa. Nanti lu ingetin gue ya sebelum kita break room, bilang sama orang kalau lu mau itu ada pilihan live meeting sama end meeting, mesti pilihnya live meeting. Iya, karena kalau ada end meeting dan live meeting berarti lu itu jadi hostnya gitu loh. Iya. Ntar ingetin deh. Oke. Tahu kau apa? Saya tahu kau, Cece. Loh, lu kan? Oh, langsung mau Kaise. Iyalah, Jobar. Maaf ya. Oke. Terlalu cengengesan, maafkan saya teman-teman.
Oke, selamat malam semuanya. Kita akan doa untuk memulai sel group malam ini. Amin. Dan untuk memulainya, aku ajak teman-teman untuk kita sama-sama yuk kita tinggikan Tuhan. Kita boleh pejamkan mata, kita sama-sama merendahkan diri dan mulai meninggikan Dia. Biarkan Dennis akan mengalunkan musik. Kita sama-sama, kita yang mau bermazmur dalam hati boleh, mau berbahasa roh boleh, yang mau sama-sama nyanyi juga boleh. Yuk. Amin. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Datang ke tempat ini. Yes, benar Tuhan, mungkin seringkali kami berkata, Tuhan ini kami sudah memenangkan peperangan kami hari ini. Kami sudah Tuhan memenangkan rasa malas kami, memenangkan segala kesibukan kami, dan sungguh kami sudah meluangkan malam ini untuk bertemu dengan Engkau. Tapi sungguh Tuhan, sadarkan kami, ingatkan kami Tuhan, kalau kami semua Tuhan bisa berada di tempat ini, itu semua karena tuntunan Engkau. Tuhan, bahkan pemazmur dalam firman Tuhan hari ini berkata, suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, kami bersyukur Tuhan, kami hari ini datang bukan karena Tuhan kehebatan kami, tapi karena tuntunan-Mu, karena payung perlindungan-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami kembali pulang untuk Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, meskipun bukan dengan kecapi tapi dengan gitar, izinkan kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu dan menemukan Engkau.
mereka berada dalam keadaan yang kuat, tapi mungkin Tuhan mereka dalam keadaan yang letih lesu. Mungkin itu Tuhan dalam pekerjaan mereka sudah tidak memiliki kekuatan. Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, bahkan api kami Tuhan, mungkin dalam keadaan yang sudah hampir padam. Berdasarkan Tuhan, kitab Yesaya yang kami baca hari ini, mari kita baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayo mari, aku mengundang setiap teman-teman. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, Dia tidak pernah memanggil kita. Amin. Biarkan kita terus mencari wajah-Nya tanpa berletih, tanpa berlesu. Kita berdoa untuk kita dapat update tentang papanya. Mungkin sekarang papanya bergelut dengan diabetes. Kita berdoa biarkan kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan dan memberi kekuatan buat Papa Riko, juga untuk Ii Amoy, untuk Cifafa, dan untuk siapa teman-teman yang kalian tahu namanya, kalian boleh sebut nama mereka satu persatu. Oh Yesus, terima kasih Bapak, kami berdoa ya Tuhan, silakan ya Tuhan teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, aku menyerahkan saat ini pemulihan total Tuhan kepada keluarga daripada Feni, untuk papa mamanya Tuhan, terutama aku berdoa serahkan dua buat Ii Amoy Tuhan yang hari ini pergi ke rumah sakit Darmais. Tuhan, aku percaya Tuhan, hasilnya adalah hasil yang baik. Semangat kepada kami ketika kami tidak berdaya. Bapak sembuh buat papanya Riko. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Tuhan diabetesnya. Tuhan, untuk Tuhan saat ini dia merasa Bapak mungkin Tuhan lebih mudah untuk lupa. Tuhan, aku berdoa berikan kekuatan kepada Papa. Oh, berikan dia sukacita. Oh, berikan dia ingat terus Tuhan akan kebaikan Yesus. Berdoa berikan Bapak buat Papa. Oh, yang akan kemo Tuhan yang menang besok Tuhan. Berkati buat Rudi juga Tuhan, adik Lina. Berkati juga buat Ahen. Oh, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga buat Yeni. Oh, serahkan Tuhan kesembuhan setiap daripada anak-anak yang sakit. Mereka yang letih lesu, mereka yang saat ini tidak berdaya, mereka yang saat ini mengalami kelemahan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pokok doa yang berikutnya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kitab ini dibuat oleh Rasul Paulus, di mana dia berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada Dia, yaitu firman Tuhan. Yuk kita sama-sama malam ini berdoa untuk C Angel yang akan menyampaikan firman-Nya malam ini, juga terutama untuk hati kita. Kita berdoa untuk hati yang siap terima firman. Nggak cuma siap, tapi sungguh-sungguh hati yang mau siap terima teguran dan juga mau diubahkan. Oh, Bapak Yesus. Firman Tuhan adalah harta. Tuhan terima kasih kami berdoa. Amin. Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapak, berikan sungguh, berikan kami telinga yang mendengarkan. Berikan kami hati yang rendah hati. Berikan kami semua Tuhan. Kau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sudah pilih orang-orang Tuhan Yesus yang pada malam hari ini bersama-sama Tuhan kami mendengarkan firman. Berikan kami hati yang haus. Berikan kami firman lapar. Oh Tuhan, terima kasih. Tanah yang gembur dalam setiap daripada kami Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi anak-Mu, urapi Angel Tuhan, dan juga Angel bisa mendapatkan dari apa yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang melayani, berkati Dona, berkati Tuhan semua. Oh, serahkan ya Bapa dalam nama Yesus. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, beracaralah Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Udah banyak teman-teman yang kumpul. Oke, aku serahkan waktunya untuk kembali ke Mami Island. Silahkan, Ibu host. Mami Island. Halo semua. Halo, shalom. Jam 14 ya? 13. Hah? Maksudnya? 13. Yang udah masuk. Oh iya. Gue nggak pernah ngitungin sih. Ya kirain tanggal 13 Agustus. Oke. Merasa diberkati melalui doa bareng hari ini? Amin. Sangat diberkati. Oke.
sebelum kita mulai dari semuanya, kita doa lagi yuk buat menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kesempatan buat kepada kami bisa berkumpul bersama. Biarlah Amin. malam hari ini ya Tuhan kami mendapatkan sesuatu melalui kesaksian, melalui firman, juga melalui praise and worship ya Tuhan. Terima kasih Yesus, bangkitkan setiap roh kami. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus, lancarkan sinyal ini ya Tuhan, lancarkan internet kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Siapa tuh? Biasa yang dari Taiwan. Oke. Langsung praise and worship aja kali ya, Ci? Terserah lu ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa. Lu ada waktu 4 menit, ada acara apa? Door prize juga boleh. Door prize boleh. Hadiahnya pulang pergi Cilegon, Jakarta. Cie. Oke. Sebelumnya minggu ini. Terserah host. Oke. Karena lama nggak ngumpul di gereja kali ya. Sebelumnya ucapin ulang tahun dulu ya buat Ko Agus. Minggu ini ada ulang tahun kan? Ya. Yeah. Happy birthday Ko Agus. Oh ya. Oke. Birthday wish-nya dong, wish-nya. Ngomong 3 kali. Wish 3 kali kan? Enak aja lu ya. Satu aja. Jahat banget. Terpikir ini seperti minta hikmat, seperti Salomo minta sama Tuhan dah di tahun ini, agar Tuhan kasih hikmat dan kebijaksanaan, kemudian kedua untuk keluarga, kemudian untuk kesehatan. Amin. Good. Thank you. Oke, kita ambil waktu sebentar buat doain Ko Agus yuk. Bareng-bareng. Oke. Yuk. Oke, kita sama-sama doakan. Ya, doa bareng-bareng. Yes, Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan sungguh. Tuhan, 11 Agustus yang lalu, Bapak kami boleh sama-sama. Tuhan melihat Bapak. Tuhan, sungguh Tuhan, orang Agus, Tuhan, yang begitu Tuhan penuh dengan semangat. Dan semangat itu bukan lahir daripada dirinya sendiri, tapi lahir daripada roh Allah yang ada di dalam dia. Dan aku tahu Tuhan bahwa roh Allah juga adalah roh hikmat. Oh, roh Allah adalah roh kekuatan, roh hikmat dan keperkasaan ada di dalam diri Agus Tuhan. Seperti kerinduan dia Bapak. Oh, biarkan sungguh kau tambahkan hikmat Tuhan, sehingga sungguh Bapak dia bisa membedakan baik dan jahat. Tuhan, dia bisa Tuhan sungguh melayani Engkau dengan segala pekerjaannya. Tuhan, dia bisa Tuhan melayani Engkau di dalam keluarganya. Tuhan, terima kasih. Urapi Agus Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sebelum happy birthday Ko Agus. Cincang. Oke. Aku serahin waktunya untuk Ko Denis ya. Denis deh. Praise and worship. Iya, kalau cincang lempar aja langsung. Kayaknya mau lanjut praise and worship nggak apa-apa. Oke, sebentar aku share screen. Oke, teman-teman yang bisa buka kamera, ya saya mengundang kita ke kamera. Bisa lebih fokus ya. Oke. Dipertugaskan untuk menjadi praise and worship malam ini. Dan saya sangat bersyukur di masa pandemi ini Tuhan selalu memberikan anugerah kepada kita setiap hari, berkat berkecukupan maksudnya selama pandemi ini, walaupun banyak badai tapi Tuhan selalu kasih kecukupan gitu. Ya, amin. Tapi ya yang kita mau maksudnya tetap Tuhan yang dibesarkan, yang kita yang jadi semakin kecil gitu. Amin. Kita nyanyi satu lagu. Amin. Mengikut Yesus. Ya. Kita punya pasif income. Waktu
hatiku, penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita puji Tuhan, puji Tuhan. Yes, Lord. We want to follow you. Oh, Yesus, Tuhan, itulah kesukaan kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, seperti lirik di lagu ini Tuhan, mengikut Yesus adalah kesukaan hidupku Tuhan. Amin. Kami ingin mengikut Engkau Tuhan yang seumur hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan berkati Tuhan sel group ini Tuhan malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu, Amin. melepaskan segala macam aktivitas yang ada Tuhan untuk meluangkan waktu untuk mengikut Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan berkati juga untuk Ci Angel yang membawakan firman Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan masing-masing Tuhan. Amin. Agar firman yang di-sharingkan oleh Ci Angel bisa bertanam di dalam hati kami masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah setiap koneksi internet diperlancarkan Tuhan Yesus dalam. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama kami ucap syukur. Amin. Amin. Thank you Dennis dan Melissa. Yes. Amin. Setelah praise and worship, kita mau mendengarkan kesaksian dari saudari kita, Dona. Nah, yes. Gue jangan di spotlight ya. Lagi ngapain tuh? Halo. Halo. Sebenarnya gue bingung sih mau kesaksian apa. Ayo. Kata Angel, kayak baru tahu gitu loh. Cuman kan kadang-kadang gue pegang handphone kan dua, yang satu suka dimainin Lovely, terus kebanyakan grup gitu loh. Jadi namanya chat-chat ketumpuk, terus gue nanya, Ci, gue mau kesaksiannya kesaksian apa? Terserah lu. Iya, terserah. Lu kan. Hidup lu, Ci.
Ya udah gue bilang apa gue kesaksian COVID aja ya, kan waktu itu kan kesaksiannya bukan tentang diri gue sih, tentang keluarga ini sih lebihnya sih. Jadi waktu itu tanggal 16 waktu pas ulang tahunnya Edi, 16 Juni. Masih sehat-sehat tuh. Masih bisa ngerayain malam-malamnya itu, kasih birthday cake ke dia, surprise gitu kan. Terus tiba-tiba tanggal 17 badan udah mulai nggak enak. Kayak ngerasa pikiran waktu itu sempat kayaknya CG juga deh. Sempat bilang kayaknya gue mah nggak kenal lah. Gue bilang sama si Cieni, orang gue masih bisa cium kok. Gue lagi pup gitu kan. Kan ngomongnya yang kata Cieni, iyalah kita aminkan katanya kan gitu. Tapi ya ternyata kehendak Tuhan bukan kehendak manusia yang terjadi. Tuhan izinin gue kena COVID. Ternyata dimulainya dari Mbak duluan, Mbaknya mulai nggak enak, terus ternyata gue juga ikut gitu kan kena COVID. Ternyata hari itu juga besokannya gue tes PCR swab positif. Karena gue positif, otomatis satu keluarga mesti dites swab semua. Akhirnya besokannya lanjutan Lovely, nyokap, Silo, Edi, mbak gue kan ada 2, yang satu positif, satu enggak, nyokap negatif, Edi negatif, anak-anak dua-duanya positif. Gue sempat bingung sih, sempat nanya-nanya karena Ci Angel udah duluan, jadi gue nanya Ci Angel. Karena kan apa yang mesti dilakukan, karena kan panik ya, karena kan nggak tahu, waktu gue positif pun gue nggak tahu, Ci, gue mesti ngapain, apa yang mesti gue lakukan, dan Ci Angel kasih tahu, lu mesti cek dedimer, cek torak, semuanya, dan gue lakukan itu, sesuai yang Ci Angel bilang, tuh kan. Nah terus bingung juga, mau isolasi mandiri, rumah cuma punya kamar 1, yang 1 kamar buat mbak. Bingung mau isolasi mandiri di mana, keadaan begini. Edi kan kerjaan juga lagi nggak terlalu gimana ya, untuk ekonomi kita masih ya gitulah, nggak terlalu berjuang. Pendapatan ya berjuang lah, maksudnya pendapatan juga nggak sebanding seperti dulu gitu kan. Otomatis isolasi mandiri nggak bisa, anak-anak mesti 1 kamar, Edi juga 1 kamar. Edinya negatif memang, anak-anak positif dua-duanya gitu kan. Tapi puji Tuhan banget, di saat gue positif, ada satu yang Tuhan kasih kekuatan gitu loh. Maksudnya dia bilang begini ke gue, kan tidur terus tuh, bawaan nggak bisa ngapa-ngapain, ngebuka mata juga nggak bisa kan. Tuhan bilang gini, ya udah istirahat aja, berserah, kan ini kan yang lu mau, kayak begitu. Maksudnya istirahat otak gitu loh. Maksudnya kan kadang-kadang gue tuh terlalu banyak berpikir ya untuk bokap kan gitu kan, maksudnya uang gimana nih, cari-cari terus duit gitu kan. Benar kata si Kojon bilang, ada saatnya kita untuk beristirahat gitu kan. Dan saat gue sakit, gue cuma bisa bilang, gue takut kan ada orang yang kayak sesak napas gitu kan, kayak ketakutan gitu kan. Dan gue tidur, Tuhan bilang begini, ngapain takut gitu loh, berserah, berdoa gitu. Dan akhirnya gue biasa kan gue dengan kekuatan sendiri, gue pasrah. Gue ngomong gini, Tuhan, gue berserah ya, kayak pasrah gitu loh. Nah dari situ kayak ya tetap sih lemes gitu loh, cuman untuk berdoa pun nggak mampu gitu loh, tapi gue serahkan semuanya itu sama Tuhan gitu loh. Apapun yang Tuhan lakukan itu biarlah terjadi, dan puji Tuhan semua itu mujizat terjadi terus-terusan gitu loh. Di saat butuh kayak si Edi gitu kan, yang kita tidur, orang yang ketakutan tidur sama orang positif, bahkan satu ranjang sama orang positif, dan menjaga orang positif, makan pun bisa bareng. Tuhan jaga sampai detik ini si Edi negatif, puji Tuhan banget. Amin, benar-benar Edi luar biasa, kasih piala dia. Nyokap pun umurnya 50 tahun lebih loh nyokap. Nyokap itu satu rumah sama gue, tiap hari komunikasi gitu kan, tiap hari lihat-lihatan sama anak pun yang gendong-gendongan yang positif. Sampai detik ini pun nyokap gue usia 50 tahun lebih tuh, puji Tuhan sampai detik ini dia negatif. Satu rumah. Nyokap itu udah tua kan, maksudnya udah ada umur lah gitu kan, dan dia merokok kan, takut juga kan, maksudnya kenapa-napa. Tapi puji Tuhan banget, sampai dia mau pindahan rumah pun cek selalu negatif, dan kondisi dia fit.
Mbak pun begitu, Tuhan kasih yang satu positif, yang satu ngejagain yang positif negatif. Hebat. Bener-bener, Haleluya. bener-bener itu kalau bukan karena Tuhan, karena siapa gitu loh. Kita nggak punya tempat buat isoman, kita nggak punya uang, nggak punya rumah untuk- sakit. Iya, nggak punya rumah sakit. Di rumah sakit pun pergi ke 2 rumah sakit, sampai nanya ke rumah sakit yang siapapun nggak ada yang nerima gitu loh. Bener-bener full. Kalaupun dapat, kemarin ke Hermina dia bilang, ibu mau nih bu, ngantri ya 5 orang lagi bu, ibu tahanin dulu. Yang ada bisa pingsan. Sampai waktu ke rumah sakit pun, Mbak pun yang positif bilang begini, ibu bisa ya tidur di mana aja? Ya bisa loh, orang namanya udah sakit. Pasti mau tidur di manapun, ada kursi pun saya bisa tidur, saya bilang begitu. Karena memang udah pasrah gitu loh, mau berbuat apa juga nggak bisa. Tapi yang setidaknya kan masih bisa nemenin anak buat ngecek ke dokter gitu kan. Iya. Tapi mujizat terjadi terus-terusan. Hari ketiga, tetangga nggak kenal sama sekali, tetangga apartemen, nggak kenal sama sekali. Dia cuman biasa waktu itu beli pisang. Kan aku jualan pisang di apartemen kan. Ci, beli pisang dong katanya. Ya sorry Ci, lagi nggak enak badan. Oh kenapa? Kena ya? Kan karena aku takut kan, soalnya ada yang negatif, ada yang positif kan. Kalau gue bilang iya kena, pasti otomatis yang kasihan yang si Edi misalnya mau ambil makanan, mau ambil apa nggak dikasih gitu loh. Iya, betul. Karena di apartemen. Udah dong, iya Ci, aku bilang orang gereja banyak yang kena, aku alibi begitu. Karena aku takut. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Ci, aku ada obat godok nih dari Hong Kong, mau nggak? Iya, coba aku tanya orang gereja dulu ya, karena kan takut kan. Siapa tahu ada yang mau. Ya udah nih Ci, aku kasih dulu gratis gitu kan. Itu aku nggak kenal dia loh, nggak kenal sama sekali tetangga itu. Dia tiba-tiba bisa WA. Terus tiba-tiba dia ketok, nih Ci minum. Saya bilang, maksudnya, nih Ci buat yang minum yang sakit COVID. Itu termasuk satu mujizat Tuhan. Dari mana aku bisa dapat obat begitu kan? Oh, Cingkuan Ihau bukan? Nggak tahu Ci, obat godok. Dia bilang obat godok yang buat obat Chinese kan, obat Chinese yang bubuk kan. Iya. Itu obat dari Taiwan. Iya, bubuk sama karan-karan. Dia bisa kasih free loh. Bisa bener-bener tiba-tiba di WA-in, nih buat lu nih gitu, lu minum deh. Puji Tuhan setelah minum yang ke obat godok kan dia kasih 2 bungkus, terus akhirnya aku tanya lagi, Ci ada lagi nggak Ci? Ya di gue yang gue punya udah nggak ada. Dibilang kalau mau lu beli yang di Sinse tuh. Akhirnya gue tambah lagi. Godokan yang ke-5 gue baru ngerasain gila, penciuman gue langsung balik gitu kan. Makanya gue puji Tuhan banget, dari minum 3 godokan per 3 hari itu, hari ketiga itu balik. Berarti ya, dan kondisi udah mulai kayak orang normal seperti biasa gitu loh, bener-bener. Ini suatu mujizat banget sih, maksudnya gimana ya, Tuhan tuh kasih berturut-turut gitu loh, setelah gue berserah gitu loh, jangan mengandalkan diri sendiri ya gitu loh. Amin. Gue berserah, ya udah Tuhan kasih berturut-turut, tuh sesuatu hal yang mujizat banget sih gue bilang. Sampai gue cerita kan, lu tau gak gue dikasih obat godok gini-gini, gue gak kenal orangnya ke si Cieni. Lu kenapa gak cerita Don? Gue sebenarnya malu, kayak orang kan pajang-pajang di Instagram dia keseharian ngapain gitu kan. Hari pertama infoman, gak kuat. Gue boro-boro pegang handphone di WA-in orang aja, Don gimana keadaan lu? Gak bakal dibales gitu loh, karena lemes banget. Kan beda-beda orang kondisi kan. Iya, betul. Jadi ya udah, itu aja sih mujizatnya sih. Sampai detik ini pun juga setiap kali lemah, maksudnya kadang-kadang ya ada bersyukurnya juga, ada orang yang ngingetin kita, Don gereja, atau misalnya Don ada cell group, yuk kita yuk bareng yuk. Jadi ketika kita lemah, ada yang ngingetin lah, maksudnya kan gue kan selalu kepikiran tiap bulan kan gue ibu rumah tangga, nggak ada penghasilan sama sekali dan cuma minta sama si Edi, paling penghasilan cuman dagang-dagang apapun, dagang pisang gitu kan. Tiap bulan mesti biayain orang tua, misalnya kayak papa gitu di panti, itu punya pikiran banget gitu loh. Tapi ada aja kayak kemarin Father's Day, Tuhan bilang begini, walaupun dia orang tua lu segimanapun jeleknya orang tua lu, tapi Bapa di surga sayang lo sama lu. Maksudnya apapun yang lo lakukan itu pasti dicatat oleh Tuhan gitu loh. Iya, lo betul. lakuin aja. Itu beban lo tiap bulan tuh gue kayak beban gitu. Aduh gimana ya ini cari uang ya. Aduh gimana ya cari uang. Tapi ada aja gitu Tuhan selalu ingetin. Don, inget ya kayak kemarin kan udah lemes lagi. Terus tiba-tiba ada cicinya Ci Angel bisa doain. Tiap lemes lagi
ada gereja yang maksudnya yang khotbahnya pas banget gitu loh. Itu selalu Tuhan selalu kasih mujizat itu kayak begitu sih. Yang penting Yes. berserah sih gue bilang itu intinya. Amin. Thank you udah dengerin. Luar biasa. Pang, luar biasa. Pang. Pemeliharaan Tuhan ya, Cidona. Luar biasa. Iya, kalau dipikir-pikir itu yang positif juga pasti, jangankan keluarga ya. Aku punya teman gitu, udah 2 minggu katanya udah negatif, tapi aku masih takut gitu ketemu dia. Biasa kalau satu rumah gitu, satu ranjang, tapi bisa nggak kena gitu. Harus banyak-banyak bersyukur. Itu udah kesaksian luar biasa, Cidona. Kok masih bingung mau bersaksi apa? Makanya mesti ditunjuk semua tuh, baru keluar semua tuh kesaksiannya. Oke, selanjutnya aku kasih waktunya untuk Mak Angel. Oke, Thank you, Dona. Oke, thank you yang udah spotlightin. Oke, sebelum kita mulai, aku rindu kita mau berdoa yuk. Ya, kita juga barusan Father's Day ya. Ya, di sini seperti tadi Dona bilang, ya bahwa memang usia-usia kita ini usia-usia yang tidak mudah ya. Kita masih punya orang tua, di mana kita punya tanggung jawab, dan kita juga punya anak gitu ya, di mana kita juga bertanggung jawab ya. Jadi kita berdoa. Yuk kita sama-sama ini deh, kita sama-sama tutup mata kita. Dan saya rindu kita pertama kita berdoa buat orang tua kita. Ya mungkin ada yang papa sudah dipanggil Tuhan, nggak apa-apa berdoa buat mama. Ya atau mungkin papa mama pun sudah dipanggil Tuhan, bisa berdoa buat keluargamu. Kita berdoa agar sungguh seperti yang tadi Dona bilang, bahwa Bapa di surga itu sayang kepada setiap daripada kita. Lebih daripada kita sayang papa atau mama kita, Tuhan tuh lebih sayang lagi sama mereka. Tuhan itu yang menciptakan mereka. Tuhan itu punya berkat yang luar biasa yang bahkan kita nggak bisa kasih dengan tangan manusia. Karena itu mari kita berdoa Tuhan berikan kesehatan kepada papa mama kita, dan terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, tuh kita mari sama-sama kita berdoa dan klaimkan agar terus lebih dekat keselamatan itu dengan mereka. Lembutkan hati mereka Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, yang saat ini kami mengangkat tangan kami untuk berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, untuk papa, mama. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan setiap, mungkin bahkan ada yang masih punya kakek nenek Tuhan. Kami berdoa saat ini agar sungguh Bapa Engkau memelihara mereka. Tuhan, karena lebih daripada kami sayang mereka, Tuhan, lebih daripada kami peduli, lebih daripada kami worry, kami bingung akan mereka, Tuhan Engkau jauh-jauh lebih memikirkan mereka. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh Kau pakai tangan kami, Kau pakai apa yang kami bisa, Tuhan, untuk memberkati mereka. Tuhan, Kau pakai apa yang kami mampu untuk Tuhan mendekatkan mereka dengan Engkau. Kami terus berdoa Tuhan, keselamatan daripada Yesus, selangkah demi selangkah lebih dekat lagi Tuhan, sehingga tidak hanya materi yang mereka dapatkan, tapi terutama harta rohani, terutama Tuhan satu iman kepercayaan, satu jaminan Tuhan akan surgawi, Tuhan Yesus, yang mereka dapatkan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa yang terakhir, juga kita sebagai orang tua di sini, kita berdoa agar kita berdoa juga sebagai papa, nggak cuma papa tapi sebagai mama, kita juga boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita, tapi biarkan anak-anak kita, keluarga kita bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Walaupun kita mungkin merasa kita nggak layak, kita merasa kita ini siapa sih, tapi Tuhan itu mau loh mencerminkan dirinya lewat kita. Mari kita sama-sama buka suara. Oh yes Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Tuhan, aku berdoa berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Agar sungguh ya Bapa, Engkau Tuhan pakai kami menjadi cermin kemuliaan-Mu. Memantulkan sinar kemuliaan-Mu. Sehingga sungguh ketika orang melihat kami, Tuhan sungguh Tuhan mereka boleh melihat sesuatu Bapa yang mulia Tuhan. Yaitu terang Yesus dalam hidup kami. Terutama kami sebagai Tuhan orang tua. Kami yang mengasuh anak-anak. Kami yang mengasuh ya Tuhan mungkin cucu kami, bahkan kami mungkin ya Tuhan yang ada
keponakan Tuhan. Kami berdoa biar kami boleh jadi panutan dan teladan. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dan berkati sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan untuk serial firman-Mu, From Dream to Destiny. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, bukakan telinga kami Tuhan. Kalau saat ini mungkin kami masih sambil melakukan pekerjaan yang lain, Tuhan biarkan kami boleh menaruhnya saat ini. Dan sungguh Tuhan kami fokus kepada firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you banget ya buat teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih thank you buat Dona ya. Jadi teman-teman pasti saya akan gilirkan gitu ya untuk kesaksian ya. Jadi jangan takut mau ngomong apa ya, percayalah di minggu itu ada sesuatu yang bisa kau saksikan gitu ya. Amin. Oke. Nah, sekarang Angel mau sharing seperti yang saya sudah bicarakan minggu yang lalu. Saya mau membicarakan satu topik. Ini bukan khotbahnya saya ya, tapi ini disadur gitu ya dari khotbahnya Robert Morris ya. Pendeta Robert Morris adalah pendeta gembala sidang dari Gateway Church ya. Gateway Church itu gereja yang sangat besar di Amerika. Mereka punya hubungan yang baik dengan Taipei Lingliang Church ya, youth-nya yang ada di Taiwan ya. Jadi karena itulah dia beberapa kali datang ke Taiwan. Jadi dia juga seorang penulis buku yang bagus ya. Nah, salah satu buku dia adalah From Dream to Destiny ya. Saya akan mulai sharing. Oke, teman-teman yang sudah punya Chiang-i, apa sih Chiang-i itu? Ya. Oh, si Melisa ada printnya, good. Oke, yang bisa ada printer ya boleh. Jadi bisa kalau mau mencatat lebih mudah. Oke. Jadi judulnya adalah From Dream to Destiny. Kalau bahasa Indonesianya saya artikan dari mimpi ya menuju tujuan hidup ya. Destiny itu kalau diartikan jadi nasib kayaknya jelek banget ya. Jadi dari mimpi jadi nasib gitu ya. Karena kalau orang itu mengidentifikasikan nasib itu sesuatu yang kayaknya aduh nasib banget gitu ya. Tapi di sini destiny itu lebih kepada tujuan hidup kita, panggilan hidup kita. Oke? Jadi nanti kalau misalnya Angel ada kasih kalian pertanyaan, aku pengen kalian boleh angkat tangannya, jangan angkat tangan pakai tangan kalian ya, tapi boleh nggak pakai raise hand. Karena aku kalau share screen, aku agak susah lihat siapa aja yang angkat tangan ya. Oh iya betul kayak Yamoy gitu tuh. Ya betul tuh bapaknya si Jedit tuh ya. Oke. Oke, udah yang udah turunin dulu ya. Oke. Jadi saya langsung aja. Jadi di dalam topik serial ini dia ada 10 minggu. Jadi saya juga akan ngomong 10 kali ya, pelan-pelan kita akan bahas. Topik pertama dia membahas adalah 10 karakter tes yang harus kita lewati kalau kita mau ya dari mimpi menjadi destiny. Ya, oke, ngerti ya, mudah dimengerti. Jadi firman ini diambil dari kitab Kejadian ya, yaitu berbicara mengenai Yusuf. Katakan Yusuf. Yusuf, ya oke ya, semuanya kenal Yusuf ya. Yusuf yang terkenal di Alkitab ada 2 ya, Yusuf ini sama Yusufnya suaminya Maria. Nah, ini Yusufnya Perjanjian Lama. Oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yusuf ini diceritakan itu dia itu sudah muda ya, sudah anak remaja umur 17 tahun dan siapa yang tahu si Yusuf ini jadi perdana menteri di Mesir umur berapa? Raise hand yang bisa. Atau sebut aja langsung. 30. Ada yang tahu? 30. Iya, siapa tuh? Suamin ya? Suamin dapat bakso 1 butir. Hari ini leci. Oke, ya jadi kalau kalian lihat dia itu dari umur remaja dan kapan dia jadi perdana menteri itu umur 30 ya. Jadi kita lihat ayatnya di mana ya. Di ayat 46 ya dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi saat itu dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua terpenting sesudah Firaun. Luar biasa ya. Nah, ada 10 tes yang dilalui oleh Yusuf yang kita bisa pelajari. Tes pertama adalah namanya tes kesombongan. Katakan tes kesombongan. Tes kesombongan. Oke. Sisi ya yang ngikut ya. Oke, tes kesombongan. Oke, kita lihat yang pertama.
Oke, kita baca dulu ayatnya. Oke, saya bacakan sesuai dengan urutan kamera saya di sini ya. Boleh nggak Melisa sama Denis, kalian baca 2 ayat, Melisa 1-2, lalu Denis 3-4. Oke, silakan. Kejadian 31 ayat 1 sampai 11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke, thank you. Oke, kita lihat dulu ayat 4 ayat ini ya, menceritakan pertama-tama mengenai Yusuf. Jadi Yusuf umur berapa waktu diceritakan? 17. Oke. Di sini yang pernah sweet 17, coba angkat tangan, raise hand. Oke ya. Umur 17 itu umur tamat SMA bukan? Benar nggak sih? Kira-kira kayaknya 2 SMA mau 3 SMA ya, 3 SMA tamat ya kira-kira ya. Jadi masih penuh dengan gairah. Wah, waktu itu ya mau ke Taiwan, nggak tahu Taiwan di mana, tapi tetap nekat pergi gitu ya. Itulah ya. Makanya ditulis di Alkitab lucu ya. Berumur 17 tahun jadi masih muda. Jadi dia kasih tahu dulu, masih muda nih gitu ya, masih muda gitu ya. Oke, jadi kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf bersama dengan 11 saudaranya. Oke. Sekarang Angel mau tanya. Oke, aku ikutin aja ya kameranya ya. Tanya Olivia. Siapa ibunya Yusuf atau Joseph? Rahel, bagus. Oke, dapat poin 1 ya. Oke, jadi ibunya Yosef itu siapa? Rahel. Yakub punya berapa istri? 4. Lea ini siapanya Rahel? Cece-nya. Oke, ya, yang tahu ya, yang dikibulin 7 tahun, dia dapatnya Lea, terus 7 tahun lagi baru dapat Rahel. Oke. Lalu ini gundiknya, Bilha dan Zilpa. Ini dalam bahasa Inggris ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi ini semua anak dari istri yang sebenarnya Yakub itu bukan paling cinta. Oke, ngerti? Jadi tidak heran kalau si Joseph ini, si Yusuf ini anak kesayangannya Yakub. Ya, walaupun ya sebagai Father's Day ya, kita tidak boleh seperti itu, tentu saja ya, kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi tetapi ini adalah contoh sebenarnya yang tidak baik juga gitu ya, buat kita nggak boleh pilih kasih. Oke, nah sekarang saya tanya lanjut Agus Cahyadi yang baru ulang tahun. Agus Cahyadi, apa karakter Yusuf sebelum dia diberi mimpi oleh Tuhan? Yang tadi kita baca. Apakah dia anak yang sopan, anak yang luar biasa? Ada? Atau tidak kelihatan di Bible? Pasal 37 ayat 1 sampai 4 tadi kita baca. Pengadu-ngadu. Iya. Agus, ada Gus? Tiga, 2. Tini? Ada nggak sifatnya? Kedengeran nggak sih Agus suaraku? Kedengeran. Oh, gue pikir lu cuekin gue. Iya, gimana? Karakternya Yusuf ketika sebelum dia ini kan belum dibilang dikasih mimpi ya. Nah, sebelum dia diberi mimpi oleh Tuhan, dia orangnya seperti apa? Dia sama aja sih sama kakak-kakaknya, mengembalakan domba juga ya. Oke, itu kerjaannya. Oke, kalau karakternya, sifatnya? Kalau kita punya adik kayak Yusuf, menyebalkan nggak sih? Mungkin bikin apa ya? Bikin suka pamer. Yes. Lihat di sini. Dan Yusuf
menceritakan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan. Ya, dia ini tukang ngadu. Oke, sebel nggak sama tukang ngadu? Sebel banget. Sebel banget ya. Lo orang bisa bayangin nggak sih kalau abis selesai ibadah minggu, terus gue kirim WA ke Koar, kok hari ini yang nggak muncul di Zoom si ini, si ini, si ini, si ini. Ya hari ini nggak buka kamera, si ini, si ini, si ini. Oke, yang udah lama menghilang si ini, si ini. Ya, jadi tukang ngadu itu seperti itu ya. Dan apalagi dia ini tahu kalau bapaknya tuh paling sayang dia, ya. Dan apalagi dapat jubah yang maha indah. Oke, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke, kalian pernah punya perasaan nggak dicuekin oleh saudara sendiri? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau kita dicuekin oleh kakak adik kita sendiri, rasanya enak atau enggak? No, nggak enak. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf ini ya. Oke, lanjut. Oke, saya minta Tini boleh baca, Tin, 5 sama 6, Tin. Ayat 5 sampai 6, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Di ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Oke,很好. Oke, aku lanjut lagi. Next. Sorry, aku punya Hoasu. Oke. Nextnya aku minta Olivia boleh, Vi, ayat 7 dan ayat 8. Oke. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Oke, 很好，谢谢. Oke, lanjut ya. Jadi kita tahu bahwa wah, si Yusuf gitu ya, si tukang ngadu dapat jubah yang maha indah. Lalu dia dapat mimpi, berkas-berkasnya ada 12, itu tunduk kepada dia. Oke, lalu nggak berhenti di sana, dia masih mimpi lagi. Kita lihat ya, tadi ayat 8 sudah ya. Sekarang Susu Amin boleh, Su? Ayat 9 dan 10. Ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka oleh ayahnya katakan, mimpi apa mimpimu itu? Misalkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Oke, hempang ya. Oke. Ayat 11 yang terakhir, saya minta Asang, boleh Sang? Ayat terakhir. Asang, ayat 11 terakhir. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Oke, Hao. Jadi ini kira-kira kisah Yusuf awal-awal itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kalau kalian punya Chiang I ya, kalian bisa baca, kalian bisa catat gitu ya. Poin pertama yang kita mau pelajari adalah bahwa Tuhan ya itu punya mimpi untuk setiap daripada kita ya. Yuk kita bilang sama-sama sama diri sendiri ya. Tuhan punya mimpi untukku. Oke, jangan malu-malu. Tuhan punya mimpi untukku ya. Aku punya mimpi dari Tuhan. Tidak terkecuali. Tidak berarti kalian yang belum dibaptis sudah dibaptis. Oh, berarti yang sudah dibaptis baru punya mimpi dari Tuhan. No. Setiap daripada ciptaannya Tuhan itu punya mimpi. Kalau Tuhan bisa memberikan mimpi kepada Yusuf, Tuhan juga pasti memberikan dream kepada kita. Amin. Ini setuju dulu ya. Setuju ya. Oke. Nah, tapi seringkali ya gitu ya, kita tahu bahkan gitu ya. Sekarang kalau Angel tanya deh gitu ya. Aku tanya, Sietli boleh Sietli? Oke. Sietli kalau misalnya ya Angel tanya, lu pernah punya mimpi apa? Yang langsung terbersit di otakmu apa? Enggak usah ini ya, enggak usah harus yang rohani ya. Terserah mimpi apa, pernah punya mimpi apa enggak?
Mimpi rohani pernah sih. Oh ya, misalnya? Lihat kayak gerbang gitu di surga. Tuhan adalah Tuhan atas hidupku. Oh, wow. Wah, itu mah sangat penuh dengan pewahyuan ya. Oke, kalau gitu sekarang ini dream yang bukan dream mimpi tidur, tapi do you have a dream untuk dirimu sendiri? Maksudnya kau punya mimpi nggak? Aku susah yang ngomongnya ya. Dreamnya bukan dream yang tidur ya. Iya, maksudnya mimpi hidup gitu maksudnya. Iya, mimpi hidup. Iya, betul. Ada nggak? Tau keyo, apapun boleh. Dulu sih pengen banget kayak ini sih, maksudnya kayak punya panti asuhan gitu. Oh, wow. Tapi udah terwujud dari Exodus kayaknya. Enak aja lu nih. Oke. Kita tepuk tangan dulu dong buat Shirley ya. Oke ya. Masih ada jalan lah buat menyalurkan. Oke, Hao. Oke, Hao, Sisi ya. Sayang banget karena waktu memang agak mepet ya, jadi aku nggak bisa tanya semua orang mimpi kalian apa. Tapi sih, oke kita lanjut ya. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa setiap daripada kita tuh pasti setidaknya punya mimpi, oke? Entah mimpi di waktu tidur, mimpi di siang bolong, atau mimpi yang tadi aku bilang sama si Shirley ya, our dream ya, maksudnya tuh wah angan-angan gitu ya, wah gue berandai-andai gue suatu hari jadi YouTuber misalnya, gue berandai-andai gue suatu hari jadi dokter ya gitu ya. Jadi kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang sekolah minggu ini kan kita bukan pakai Zoom ya, pakai YouTube ya. Jadi kita udah rekam dari Sabtu lalu. Itu juga aku kasih pertanyaan ke anak-anak yang lebih gede gitu loh. Cita-cita mereka tuh apa gitu ya. Wah, luar biasa sih jawaban mereka. Jadi setiap daripada kita pasti pernah punya gitu ya. Nah, tapi seringkali yang menjadi pertanyaannya adalah apakah our dream or our destiny kita pikir itu searah nggak sama Tuhan punya. Betul ya? Ini sering menjadi pertanyaan kita. Oke, kita lihat. Nah, jadi sekarang poin pertama yang kita mesti tahu adalah Tuhan itu pasti memberikan mimpi buat kita. Gimana kita bisa tahu what is our destiny? Apa sih yang menjadi destiny kita? Kita harus cari tahu dari siapa? Tuhan yang memberikan mimpi itu. Ngerti? Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu yang memberi mimpi, Dia yang mewahyukan mimpi, dan Dia juga yang akan menggenapi mimpi itu. Amin atau amin? Amin ya. Ya. Kita tidak bisa. Jadi saudara jangan salah ya. Everyone has a dream for God. Setiap orang punya mimpi dari Tuhan, but sampai the end of our life, sampai ujung hidup kita, tidak semua orang itu memenuhi destiny. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau hidup tidak memenuhi destiny? Ada yang mau? Aku yakin nggak mau. Itulah kenapa kalian datang hari ini, gitu kan? Kita pengen supaya God's dream itu jadi destiny. Jangan sampai kita hidup ini sia-sia. Seperti doa Angel akhir-akhir ini untuk Angel sendiri, Tuhan, aku rela banget pikul salib, oke? Tapi gue kagak mau pikul salib yang salah, ngeri ya? Gue nggak mau sampai salah pikul salib. Udah capek-capek pikul setiap hari lagi, tapi salah gitu loh. Ya, jadi itu yang kita pengen tahu. Nah, gimana supaya kita tahu? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah apa? Kenali Tuhan yang memberi mimpi buat kita. Ya, bangun hubungan dengan Dia. Oh, Jel, ini mah jawaban klise, ya, jawaban klasik. But that's the answer gitu ya. Bagaimana bisa kita memenuhi destiny yang daripada Tuhan kalau kita tidak punya connection dengan Tuhan yang memberikan mimpi dan memenuhi mimpi itu buat kita. Amin, saudara ya. Oke. Kalau kalian lihat hidup Yusuf sampai pada akhirnya, kalian pasti udah baca kitab Yusuf itu mungkin udah lebih dari 3 kali, 10 kali, 20 kali. Semua tahu kalau jalan hidup Yusuf itu siapa yang pegang? Tuhan. Tuhan yang pegang. Tetapi kuncinya adalah hidup Yusuf bagaimana koneksinya dengan Tuhan. Oke, dan Tuhan yang Yusuf percaya sama dengan Tuhan yang kita percaya. Aku lanjut. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Oke, aku minta sekarang itu Santo atau Okta ada sempat nggak ya? Bisa nggak Tok baca Tok? Bilangan 12 ayat 6 sampai 8 langsung aja 3 ayat ya. Lalu berfirmanlah ia dengan
Firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Oke, Bilangan 12 ayat 6 sampai 8 itu salah satu ayat membuktikan bahwa Tuhan berbicara lewat banyak hal. Angel mau tanya, jujur aja ya. Oke, sekarang aku matiin share screen-nya jadi aku bisa lihat tangan terangkat. Siapa di sini kalian yang pernah dapat mimpi? Mimpi ini mimpi tidur loh ya. Dapat mimpi dari Tuhan. Boleh angkat tangan nggak? Oke. Oh, itu si Melisa angkat tangan ya. Oke, Nancy pernah? Wow. Oke, lalu tadi si Donna kayaknya angkat tangan, Olivia angkat tangan. Oke, Han Hao. Oke, Tini juga angkat tangan. Han Hao, hayo Widi, Sisye. Yang kedua, siapa di sini yang pernah mendapat penglihatan dari Tuhan? Angkat tangan. Oke, Donna, Olivia. Oke, Melisa atau Dennis itu ya pokoknya ya. Lalu Amel. Amel, oke, Widi, ya Elina, oke, Han Hao. Oke. Siapa di sini yang pernah bertemu muka dengan Tuhan? Oke? Ya, mungkin kita tahu si Musa ya. Dan ini Elina angkat tangan karena lupa turunin atau ini ya. Tapi tentu saja ya di dalam doa ya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Cuma kalau Musa itu benar-benar a special person gitu ya. Dia ada special privilege. Dia benar-benar bisa bertemu muka dengan muka. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Oke. Jadi ketika kita dapat mimpi, penglihatan, apa yang kita lakukan? Ya. Di sini dalam tes kesombongan ini, ya, yang mesti kita jaga itu adalah mulut. Katakan mulut, oke? Yang mesti kita jaga adalah mulut, ya. Jangan membual akan mimpimu, ya. Yusuf mendapat mimpi yang pertama, yaitu berkas-berkas padi menyembah berkasnya dia. Ketika dia dapat mimpi yang pertama ini, dia lulus tes nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia ceritakan kepada kakak-kakaknya, dan kakak-kakaknya tambah sayang nggak sama dia? No, tambah benci. Kalian bisa bayangin nggak sih cara dia ngomong? Lu tau nggak? Kok, gue kasih tau lu tuh kok. Gue semalam mimpi. Gile, mimpi gue dahsyat banget. Ada 12 berkas padi tuh. Terus gua punya yang di tengah. 12 itu nyembah gua. Kalian bisa bayangin nggak sih umur 17 tahun dapat mimpi yang hebat, dapat jubah yang indah, paling disayang papanya, dia sangat sombong. Apakah dia lulus tes? No. Jadi Tuhan memberikan dia mimpi yang kedua. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita tidak lulus tes? Tuhan akan mengulang, katakan mengulang. Ya, Tuhan akan mengulang lagi tes yang sama. Tes yang sama dengan waktu yang berbeda atau mungkin cara berbeda, tapi tesnya sama. Seringkali Tuhan mau kita belajar tutup mulut dulu, berpikir dulu sebelum berbicara. Sekarang Angel mau tanya, siapa di sini yang merasa seringkali sudah ngomong sesuatu tapi kayaknya berasa, aduh, kayaknya gue jangan ngomong begitu deh. Pernah nggak? Gue sering sih, terus terang, gue sangat sering. Ya. Bahkan gue bisa melakukan itu lewat WA, ngerti ya? Pokoknya kalau gue udah lagi kesel, udah lagi emosi, pokoknya gue ketik aja terus gue enter. Tapi pas gue ketik, gue enter, gue bisa merasa, aduh, kok gue ngomong begitu ya? Lu ngerti nggak maksud gue? Ya jadi seringkali yang membuat kita gagal dalam mimpi kita tuh mulutnya kita. Ya, jadi itulah kenapa kita harus hati-hati. Jadi dikasihlah mimpi kedua. Sekarang aku tanya, mimpi kedua si Yusuf lulus nggak? No, semakin benci. Kenapa? Karena besoknya lagi, kok, kumpul, gitu ya. Ada lanjutannya mimpi gue kemarin. Tahu nggak cuma 12 berkas, 11 berkas. Bulan bintang sama 11 bintang nyembah gue. Wah, dia punya muka. Mungkin, sangat penuh semangat. Kokonya dengerin dia benci banget, kesel banget sama si Yusuf ya. Jadi, dia membual akan mimpinya tanpa dia tahu apa arti mimpinya. Matius 12 ayat 34. Oke, saya minta Fanny, boleh Fan bacain Fan?
Ini mesti nadanya nada yang keras ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Oke, ini firman Tuhan. Oke, yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ya, hati kita penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan, itu akan meluap menjadi kata-kata yang sombong. Oke, lanjut. Minta Nancy, boleh Nancy? Matius 15 ayat 17 sampai 18. Ini ayat firman Tuhan yang sangat penting. Boleh buka ya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Oke, Nancy. Jadi tolong ya, bagaimana supaya kita pikir lulus tes ujian kesombongan ini? Satu hal yang kita harus tahu adalah hati-hati dengan mulut kita. Amin. Hati-hati dengan mulut kita. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi kesombongan itu selalu ingin suaranya didengar. Kesombongan itu tidak pernah ingin tutup mulut. Dia selalu punya cari cara untuk menyuarakan suaranya. Saudara ngerti ya? Kesombongan selalu punya opininya sendiri dan selalu ingin mengganggu orang lain. Karena kenapa? Dia merasa dia lebih benar. Dia merasa dia lebih bisa. Dia merasa dia lebih hebat. Dia ingin didengar oleh semua orang kalau bisa. Oke? Jadi lanjut. Tahukah saudara bahwa destiny Yusuf dari Tuhan bukanlah supaya ayahnya dan kakak-kakaknya bersujud di hadapannya. Ingat di sini, mimpi Yusuf betul. Mimpinya adalah berkas-berkas itu menyembah berkasnya. Mimpinya adalah bintang dan bulan dan matahari menyembah dia. Tapi, apakah itu destiny dari Tuhan? No. Itu mimpi, but that's not the destiny. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan mimpi kepada kita. Tolong dicek ulang mimpi kita. Tolong dicek ulang mimpi kita. Ya, recheck lagi mimpi kita. Kalau mimpi kita itu adalah mimpi untuk menunjukkan bahwa kita lebih dari orang lain, that's not destiny dari Tuhan. Sudah pasti. Ngerti saudara? Ya. Jadi kita misalnya nih, aku pengen banget jadi YouTuber. Misalnya ya. Motivasinya apa? Gue mau buktikan dong kalau gue itu ini luar biasa gitu kan. Gue mau buktikan dong kalau gue itu punya isi, orang yang berisi. Seseorang yang bisa YouTube, punya banyak follower dan sebagainya. Jadi YouTuber, apakah berdosa? No. Tetapi motivasi itu yang hati-hati. Oke? Saya lanjut. Ingat, destiny dari Tuhan untuk Yusuf bukan supaya orang-orang sujud menyembah dia. No. Jadi apa destiny Yusuf? Destiny Yusuf tidak sama dengan isi mimpinya. Destiny Yusuf adalah menjadi orang kedua terhebat di Mesir, di mana Tuhan memakainya di posisi itu untuk jadi berkat dan menyelamatkan bangsa dan keluarganya sendiri. Itu destiny dari Tuhan. Apakah itu muncul di mimpi dia? Tidak. Dia bahkan tidak tahu. Sekarang Angel tanya, kalau gitu kenapa Tuhan nggak kasih mimpi ke Yusuf itu langsung aja kelihatan dia jadi Perdana Menteri? Ayo. Ini pertanyaan yang sulit ya. Aku tanya siapa ya? Widi, boleh Wid? Kenapa menurutmu Tuhan itu nggak langsung aja umur 17 kasih mimpi di mana dia jadi Perdana Menteri Mesir? Aduh. Angel sih angel. Angel ya. Angel banget ya. Susah banget ya. Kalau misalkan dia tahu mungkin yeah. dia lebih bahkan bisa lebih sombong mungkin karena dia tahu ujungnya bakalan jadi tangan kanannya Firaun. Oh, yes, mungkin saja ya, nggak ada jawaban benar salah. Ada jawaban yang punya jawaban lain nggak? Kenapa Tuhan nggak kasih langsung lihat aja, bakal ada kelaparan, terus dia akan menyelamatkan bangsa. Terus bangsanya Mesir lagi, mungkin dia akan heran kali, kok bangsa Mesir gitu ya, karena waktu itu kan dia tinggalnya bukan di Mesir. Ada jawaban lain? Agustini? Jadi udah buka suara. Kamu yakin? Nggak ada. Nggak. Oh, dengerin Ko Widi suaranya saya ingat dari TikToknya. Kamu yakin kalau aku share? Dasar lu.
Kamu yakin? Oke. Oke, gue lanjut ya. Oke, jawabannya ada 2. Yang pertama, karena untuk anak umur 17 tahun, menyelamatkan bangsa itu tidak memotivasi mereka. Ngerti? Ya, untuk anak 17 tahun, ya. Untuk anak 17 tahun menjadi seorang penyelamat itu tidak memotivasi dia, ya. Tuhan tahu banget ini anak muda gitu ya. Dia ini mau jadi hebat gitu ya. Anak muda itu punya angan-angan dan mimpi yang tinggi seperti kita dulu gitu ya. Kita dulu. Ya seperti tahun lalu lah gitu ya, kita 17 gitu ya. Oke, yang kedua, kenapa Tuhan tidak memberikan mimpi dia langsung? Itu dia, karena Tuhan mau berurusan dengan kesombongan di dalam hati dia. Itulah kenapa Tuhan tidak memberikan dia mimpi dengan sangat jelas destininya seperti apa. Lanjut lagi. Oke. Apa yang sudah ada di tangan kita? Niman punya mimpi? Niman punya penglihatan? Kalian punya firman Tuhan? Oke, apakah punya ya mimpi? Aku hari ini ada dengar dari Melisa juga, tapi mungkin suatu saat ya dia akan kesaksian, karena kalau sekarang suruh dia kesaksian mungkin kita waktunya nggak cukup. Tapi pokoknya istilahnya dia hari ini bilang, Ci, aku pernah berpikir, atau kalau nggak salah penglihatan tuh gimana, aku itu punya satu pekerjaan seperti ini. Padahal waktu itu dia nggak ada hubungannya sama pekerjaan ini. Tapi ternyata Tuhan pelan-pelan realisasikan. Jadi gini, apa yang sudah ada di tangan kita? Mimpi, penglihatan, firman Tuhan, apapun itu, mari yang paling penting tolong punya hati yang rendah hati. Amin, ngerti? Karena kenapa? Your dream is just the start of your destiny. Cuma baru awalnya. Jangan terlalu banyak membual dulu, ngomongnya gede dulu, tapi kita tidak punya satu bukan kegiatan, kita tidak satu punya usaha, atau kita tidak punya satu rencana, kita tidak punya satu program, dan kita menganggap Tuhan, ayo dong, gue maunya mujizat gitu ya, jadiin gue destiny lu. Oke, Tuhan bisa gitu ya, tapi kalau Tuhan tidak berurusan dulu sama kesombongan dalam hati kita, maka itu akan berbahaya. Terakhir, berurusan dengan akar kesombongan kita. Bagaimana kita bisa lulus tes kesombongan dengan mencabut akar kesombongan. Katakan mencabut akar kesombongan. Oke, mencabut akar kesombongan. Ya, apa sih akar kesombongan itu? Pendeta Robert Morris dia membawa satu topik saya merasa sangat bagus. Saya sangat setuju ya. Akar kesombongan itu adalah insecurity atau perasaan tidak aman. Sorry, I have to say, minder itu juga sombong. Aku sering bilang ini, ya. Minder itu sama dengan sombong. Ya banyak orang, aduh, gue nggak bisa lah suruh doa, gue nggak bisa lah suruh ini ya, kayak si Dona. Dona kalau lanjutin lagi kalimatnya, cuy, gue nggak bisa lah kesaksian, pasti gue akan message dia, Don, lu itu ada kesaksian. Oh enggak, tapi gue tahu ya, dia adalah orang yang rendah hati ya. Buktinya apa? Dia mau mencoba. Oke, Ci, dia cuma balas saya 4 huruf. Oke, Ci, gitu ya. Orang yang minder dia akan terus menolak. Kenapa? Perasaan tidak aman itu muncul ketika kita merasa tidak bisa memerankan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan posisi itu. Kalau kita terus menolak, kita bilang kita nggak bisa, ada satu perasaan insecurity, hati-hati. Itu menjadi akar dari kesombongan. Karena kenapa? Kita tidak mau dipakai oleh Tuhan sebagaimana mestinya Tuhan mau bawa kita untuk menggenapi destininya. Ya. Jadi ingat, jangan lagi minder. Kita mesti rendah hati, tapi bukan rendah diri. Ya, kita mesti membungkukkan diri di hadapan Tuhan. Hati kita adalah Tuhan. Lu mau gimana memakai aku sebagai alatmu? Tuhan, pakailah aku sejadi-jadinya gitu ya. Memang kita tuh nggak sempurna. Angel bawa begini, lu pikir gua ini pembicara spektakuler, pembicara kelas internasional. Aku tidak pernah melihat diriku seperti itu. Tapi itu bukan minder. Artinya apa? Tuhan, aku ini nggak bisa. Aku tuh butuh Tuhan. Jadi jangan lagi ada minder di hadapan kita. Mungkin kita dikasih bisnis baru. Aduh, gue nggak bisa lah. Gue mana bisa. Padahal dalam hati lu tahu gitu loh. Itu kayaknya dari Tuhan. Ya lu nggak mau mencoba. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tidak aman dan kita minder. Oke, lanjut. Oke, sorry. Aku kayaknya mesti membersihkan ini. Oke, jadi bagaimana supaya kita tidak merasa tidak aman dan sombong? Ingat, ketika engkau merasa insecurity,
Ingatlah bahwa engkau adalah putra-putrinya raja. Raja skala raja. Ayo bilang sama kiri kananmu, engkau adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Bahkan orang tua, you have to say to your children setiap hari, kamu itu anak raja. Lu itu anak Tuhan, kamu itu anak Tuhan. Ya supaya kita semua mengerti, kita tidak perlu minder karena status kita adalah anak raja. Kita tidak perlu merasa tidak aman karena Bapa kita di surga memelihara kita. Tapi jangan sampai kita merasa mulai sombong. Ingat bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam dosa. Kalau tidak ada Tuhan yang memberikan kita status sebagai anak raja, tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa membayar dengan uang, yang bisa membayar dengan darah, yang bisa membayar dengan air mata. Sebagaimanapun hebatnya kita, itu tidak bisa memberikan kita status sebagai anak Tuhan. Itu semua karena Yesus sudah mati buat kita. Amin. Dikit lagi. Oke, terakhir, sharing. Apakah engkau pernah mendapatkan mimpi dari Tuhan? Dari mana kau tahu itu mimpi dari Tuhan? Oke. Banyak anak-anak kesaksian, ya, jawabannya akan seperti ini. Iya, kayaknya bukan deh, mana mungkin gitu kan? Kayaknya bukan deh gitu ya. Udah ditolak dulu. Tolong nanti ada waktu sedikit sharing ya waktu break room. Nanti break room saya akan break room. Tolong Melisa break roomnya ini ya automatically aja ya otomatis. Udah keburu ya, otomatis ini. Jangan ya, ulang lagi aja ya. Iya, jangan nggak usah per cell group, ya nggak usah per cell group. Terus kalau bisa satu grup kira-kira 2 atau 3 orang aja, yang nggak usah terlalu banyak. Paling banyak 4 juga, paling banyak juga 4 gitu ya. Oke, jadi dari mana kita tahu mimpi itu dari Tuhan ya? Jadi Niman di sini yang mungkin pernah mimpi ya sesuatu yang hebat, aku pengen kalian belajar menceritakan. Dan kalau kau merasa tidak punya mimpi dalam hatimu, berdoalah di dalam grupmu nanti dan klaimkan dalam seminggu 2 minggu ke depan, karena kita akan ketemu 2 minggu lagi, engkau akan dapat mimpi dari Tuhan. Amin. Ya, tolong tidak ada seorang pun di sini, apalagi yang mendengar langsung ini siaran langsung, yang berkata, Jel, gue kayaknya nggak mungkin deh dapat destiny dari Tuhan. Gue kayaknya nggak mungkin deh ada mimpi dari Tuhan. Kayaknya itu bukan gue deh. Mungkin istri gue, mungkin suami gue, mungkin anak gue, tapi bukan gue. No, semua orang itu we have to fulfill. Kita harus fulfill destiny daripada Tuhan. Lanjut, kan? Oke, clear dulu. Lanjut terakhir. Oh, sorry. Menurutmu mengapa Tuhan tidak mengizinkan kita mencapai destiny ketika masih ada kesombongan dalam hati kita? Ya, oke. Jadi ini sharingnya. Nanti saya akan copy paste ya di bagian broadcast. Oke, lanjut. Menurutmu apakah ada akar kesombongan dalam hidupmu? Ya. Apakah memang begitu pentingnya untuk tahu identitas kita dalam Kristus yang sesungguhnya? Oke, jadi saya rindu banget pertanyaan nomor 3 ini bisa menjadi pertanyaan renungan kita selama seminggu 2 minggu ini. Ngerti ya? Oke, Angel ini kan, aku kasih contoh dah. Aku ini kan suka nyanyi ya. Gue itu suka nyanyi. Maksudnya sekarang aku juga belajar keyboard. Ya, pengen bisa bikin lagu lagi gitu. Jadi gue itu kalau dengar orang nyanyi di kebaktian, gue tuh sudah banyak ininya apa namanya teksnya di otak. Ini nadanya kurang pas gitu ya. Ini kayaknya apa namanya pitch-nya kurang tepat gitu ya. Perlu latihan pernafasan gitu. Kalian ngerti nggak sih maksud aku gitu ya? Orang-orang pemusik itu kadang-kadang juga saking dia musiknya terlalu bagus, dia kalau denger bass-nya salah nada, drumnya salah pukul, wah bisa terganggu gitu ya. Jadi kadang-kadang aku merasa waktu aku siapkan ini, Tuhan juga ingatkan aku bahwa semua talenta yang Tuhan berikan itu dari Tuhan. Ya, aku mau bilang bukan berarti kita nggak boleh kasih komentar, bukan ya. No, bukan berarti kita nggak boleh diskusi. Gimana ya Segup kita bisa lebih baik? Gimana ya Praise and Worship kita bisa lebih baik? Kayak misalnya Dennis Melisa, aku ingat waktu awal-awal mereka mulai melayani gitar dan sebagainya. Aku pasti cerita sama si John, wah tadi si Dennis gini. Tapi gue merasa dia terlalu rendah nadanya. Jadi aku akan bilang, kalian ambil lagunya nadanya terlalu rendah. Ya enggak? Bener enggak? Itu artinya kita berdiskusi tapi demi kebaikan. Bukan berarti jadinya, Angel bilang
nggak boleh ngomong sesuatu yang nggak benar, nanti dikira sombong. No, no. Kalau aku simpen itu untuk diriku sendiri, itu artinya aku malah sombong gitu ya. Aku merasa, sudahlah, lu orang mah memang nggak bisa, nyanyinya nggak becus gitu ya, gitarnya nggak bisa, udah, lain kali gua aja, pokoknya gua aja gitu ya. Jadi bukan berarti jadi seperti itu, kita jangan jadi orang yang terlalu ekstrim, jadinya ekstrim yang nggak benar gitu ya. Jadi aku rindu banget sekarang menit ke-37 kalau di jam aku ya, kita bisa paling lambat sampai 8.50 lah kita selesai, 13 menit, saudara boleh sharing mimpi yang kamu merasa, kamu mungkin kurang yakin dari Tuhan nggak ya, tapi mungkin teman yang mendengarkan bisa bantu ya, bantu mendoakan. Nah, kalau ada dari antara kita yang merasa, Jel, aku benar-benar nggak pernah merasa aku punya mimpi dari Tuhan, berdoalah. Angel klaimkan 1-2 minggu ke depan, engkau akan dapat mimpi dari Tuhan. Amin. Tapi kau harus punya hati yang rindu. Ya, kalian masih muda. Kalian masih muda. Walaupun kalian bukan 17 tahun, tapi Nimen juga tidak jauh dari 17 tahun. Amin nggak? Ya, jadi tolong ya jangan merasa sudah cukup tua. Ya susu amin misalnya. Mimpi apa daripada Tuhan ya, destiny itu dikejar, dan kalau masih ada kesombongan dalam hati kita minta Tuhan angkat. Amin. Ngerti semuanya? Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Berikan kami Tuhan hati yang rendah hati, Bapak, untuk bisa saling bersharing, mendengarkan cerita orang lain, mendengarkan mimpi orang lain, dan membiarkan orang lain mendengar mimpi kami. Mulai dari sini dulu Tuhan. Belajar buka suara. Belajar untuk Tuhan sungguh-sungguh membicarakan destiny dan mimpi yang daripada Engkau. Aku berdoa buat setiap anak-anak kesaksian di tempat ini Tuhan. Kami tahu mungkin saat ini kami merasa, kami udah cukup sibuk dengan pekerjaan kami udah cukup sibuk dengan anak-anak kami. Mana mungkin lagi kami bisa fulfill our destiny. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan, yang terjadi di tahun 2021 ini pun bagian daripada fulfill destiny dalam hidup mereka. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Angkat segala perasaan minder, angkat segala perasaan tidak layak dalam nama Yesus. Identitas sebagai anak Tuhan kami kembali rebut itu, kami materaikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa yang baik, Raja segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Anda diberkati oleh firman hari ini. Amin. Oke. Kita akan masuk di tes yang kedua 2 minggu lagi ya. Jadi hari ini kita ada waktu 1 minggu, 2 minggu, bisa lebih banyak memikirkan. Dicatat mimpinya, dicatat penglihatannya, dicatat firman Tuhan yang meneguhkannya, catat di buku kalian untuk mengingatkan saudara. Amin. Oke, kita foto dulu yuk. Boleh? Buka ininya, buka kameranya. Oke, saya tunggu. Xie. Oke, singkula semuanya. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke, silakan Melisa buat break room-nya. Xie Tacha. Untuk co-hostnya boleh dibantu ingetin, Ci. Oh ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau live meeting, tiba-tiba kalian dihadapkan 2 pilihan. Kalau nggak live end, itu berarti kalian hostnya. Jangan langsung di ending ya, di lift lalu serahkan tongkat estafetnya kepada orang lain, ngerti? Ya, oke. Kalau kalian benar-benar bingung, udah taruh aja HP-nya di situ. Taruh aja HP-nya di situ, oke? Kalau enggak nanti aku jangan lift dulu deh, nggak apa-apa. Oke, biar enggak keputus lagi kayak minggu lalu ya. Oke, ya udah, oke siap. Oke. Ya, thank you Mel, Sisi. Nanti PPT-nya aku bagi ke kalian. Gimana, Beb? Tuh, ini acang sendiri nih. Beb, terus. Kita ngebagi rumah, kita nggak dapat room. Iya, makanya itu. Aku masuk yang mana? Ada nggak yang kurang? Cici lihat nggak? Oh ya, aku masuk room 2 deh. Aku masuk room 2. Ya. Hai. Oke. Yang bagian ini aku stop ya recording.